Selamat malam minggu. Oh, ya Allah. Ya ampun. Kita baru pertama banget ya kolaborasi ya, Kak. Iya, Ya ampun, excited banget gak sih, sumpah. akhirnya bertemu dengan istri solehot yang ini, yang hit sekali. Apalah aku, Kak, dibanding seorang sexpert. Oh my God, ada loh ya gelar sexpert, seorang sex expert gitu loh. Ini sebelum kita mulai, Kak, aku mau bacain dulu highlight dari profilnya Kak Zoya nih. Oke. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini yaitu Zoya Amirin, MC Vias. Beliau itu lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, S2 Psikologi Klinis Universitas Indonesia, Certified Sexologist Universitas Udayana Bali, berarti sudah certified sebagai seorang sex expert. Certified. Certification SAR Advanced from AASECT, anggota ASI, Asosiasi Seksolog Indonesia, WAS World Association Sexology, AOFS Asian Oceania Federation of Sexology, dan masih banyak lagi. Pokoknya federasi yang terkait sama psikolog klinis dan juga yang terkait sama seksologis, semuanya ada Kak Zoya. Okay. Sip, Kak. Jadi pada malam hari ini nih kita kan bakal bahas tentang penting gak sih untuk ngerasain yang namanya sexual pleasure. Dalam hal ini konteksnya kita batasi ya, Kak. Konteksnya adalah dalam hubungan suami istri ya, Kak. Iya. Oke. Nah, ini kita langsung aja Q&A. Buat teman-teman, nanti teman-teman netizen akan kita kasih kesempatan untuk Q&A juga langsung ke sexpertnya. Semua pertanyaannya silakan drop di question box. Nanti untuk netizen yang pertanyaannya terpilih yang paling nyehut akan dapat hadiah anuan dari HLDKT yang dari sini. Aku juga mau hadiahnya ya, soalnya hadiahnya Nanti kita mah dikirim sendiri, Kak. Nanti oh iya, pasti ya. Nggak mau rugi. Oh, nggak mau rugi ya, ya ampun. Oke, Kak, ini kita langsung aja nih ya, Kak ya. Yes. Jadi kan malam ini kita akan bahas tentang pentingnya sexual pleasure. Konteksnya adalah dalam hubungan suami istri. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang pleasure-nya itu sendiri, aku mau tanya dulu nih. Kalau dalam dunia psikologi nih Kak, definisi puas ya, definisi puas dalam konteks hubungan seksual suami istri itu sebetulnya seperti apa sih Kak? Oke, jadi mungkin masih banyak orang yang masih berandai-andai ya. Puas itu kan sebenarnya bisa dibilang relatif ya, tanda kutip. Puas itu tergantung pada si individunya masing-masing ya. Tapi jangan lupa tujuan seks yang sehat ini ya. Dalam seksologi itu ada 3 ya kan. Seks itu adalah untuk reproduksi. Tapi nggak bisa cuma reproduksi aja. Karena orang-orang yang misalnya nggak punya keturunan, itu kan juga jadi susah juga ya gitu. Dan seks juga, masa setiap melakukan hubungan seks cuma untuk keturunan doang kan sama aja kita kayak kucing pas lagi musim kawin, ya kan? Nggak bisa kayak gitu juga. Terus kedua adalah seks dengan tujuan rekreasi. Nah, rekreasi inilah pusat kenikmatan dari pleasure. Rekreasi. Jalan-jalan di tubuh pasangan gitu maksudnya Kak. Iya. Jadi lanjut. Rekreasi itu benar, itu kan kalau kita kan rekreasinya jalan-jalan, kita kebayang bahwa itu kita saling menikmati suasana. Nah, kalau rekreasi yang sebenarnya itu adalah pleasure gitu. Rekreasi itu artinya pleasure-nya itu menikmati dan saling menikmati. Jadi ketika menikah gitu ya, jangan lupa bahwa ini ada proporsinya juga nih, harus untuk saling menikmati. Suami dan istri saling menikmati. Jadi kalau misalnya hubungan seksnya cuma buat punya anak doang, pegel banget kan banyak banget orang ya Mak yang bisa bikin anak tapi nggak bisa bikin enak kan. Oh, bener banget. Terus. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah relasi. Relasi itu yang paling human gitu, yang paling manusiawi banget deh. Karena begitu ketika kita bisa membangun relasi artinya aku merasa disayang, aku merasa dicintai. Nah, karena soal pleasure ini tuh pelik ya, karena kebanyakan laki-laki kalau udah ngomongin pleasure atau udah ngomongin yang namanya kenikmatan, kebanyakan laki-laki maunya kayak orang kejar tayang. Ngitung berapa banyak orgasme istrinya.
iya kan? Terus berapa kali dia bisa dibolak-balik kayak ikan panggang gitu kan ya. Diparkir ya kan, diparkir ya. Atau kan diparkirin sayang ke kanan sedikit, ke kiri sedikit gitu ya. Nah, ini yang akan bikin tambah pelik sebenarnya gitu. Karena laki-laki suka terlalu teknis sehingga dia agak sulit itu menikmati yang namanya kepuasan. Jadi gini, jangan lupa bahwa kepuasan itu tidak semata-mata hanya orgasme. Betul, kalau mendapatkan orgasme adalah salah satu tanda kepuasan gitu ya, atau sexual pleasure. Tapi jangan lupa gitu ya, karena tujuannya kan bukan cuma untuk saling menikmati aja gitu ya. Tapi pada saat saling menikmati ini, jangan terokupasi pada hal-hal teknis, apalagi laki-laki. Nih ya, para suami yang ada di sini dengerin. Jadi, kalau misalnya ngejarnya cuma supaya wah gimana supaya istri saya orgasme, supaya istri saya bahkan ada yang sampai lebay pengen squirt lah segala macem. Tunggu dulu deh gitu ya. Segitu fokusnya sama hal-hal teknis, laki-laki lupa bahwa yang namanya kenikmatan itu bukan cuma hal teknis. Ya, ini sampai ya aku tuh suka kerajinan. Waktu lagi aku mau ngambil S2, aku melakukan penelitian. Kepo banget ya gue. Ya ampun, apa yang diteliti Kak kalau kayak gituan Kak? Apa sih, coba-coba? Aku tuh pengen tahu, jadi sebenarnya waktu lagi laki-laki dan perempuan itu ketika malam pertama atau ketika hubungan seks pertamanya ya, itu dia apa sih yang ada di pikiran mereka? Karena kalau misalnya aku nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, kan jadi susah mau mengasih tahu tentang yang namanya kepuasan. Iya dong, kepuasan seksual kan kok personal banget, semua orang kok kayaknya beda-beda, masa sih nggak ada gitu ya. Akhirnya aku lihat, oh ternyata kepuasan seksual itu berasa kalau perempuan ya, umur berapapun, statusnya seperti apa, mulai dari yang ukuran badannya 6 sampai yang 26 gitu, ternyata semuanya sama. Setiap perempuan itu akan merasa lebih bahagia ketika hubungan seks itu dia diberikan afirmasi bahwa kamu itu cantik, aku tuh suka banget sama kamu. Jadi perempuan itu butuh, ternyata kita ini perempuan-perempuan ini butuh untuk diterima sama pasangan kita. Nah laki-laki kan bilang, lah ngapain pakai bilang-bilang kayak begitu segala, orang kan udah dinikahin. Udah pasti gue mau sama lu lah gitu kan ya. Kita kalau nggak dipuji suka insecure gak sih? Exactly, aduh Solehat emang juara deh itu, Solehat deh. Lanjut, gitu. Jadi bukan cuma karena misalnya kan ada juga yang beberapa yang model gitu ya dan cantik banget luar biasa gitu. Tapi ketika dia nggak dipuji, dia nggak diberi afirmasi secara psikologis sama pasangannya, itu juga akan bikin dia jadi nggak nikmat di ranjang. Mau dia bisa gaya apapun gitu ya. Karena kan seorang istri itu ya dia kadang-kadang kalau dia tidak dipuji, dia akan merasa insecure dan dia ngerasa susah gitu dia mencapai kepuasannya. Jadi apapun gaya performanya susah. Nah laki-laki berdasarkan penelitian S2 aku itu ketika dia diranjang, dia itu berusaha untuk perform. Gue jago pengen nih. kelihatan gagah ya? Iya. Aku itu bisa muter begini, performaku bisa begini, aku mau pakai gaya harimau, apa sih gitu, ini kan bukan kungfu ya gitu. Laki-laki suka lupa gitu bahwa dia pengen show off gitu gayanya dia seperti apa. Nah kedua makhluk yang satu pengen diafirmasi, satu pengen pamer, kan jadi susah mendapatkan kepuasan di atas ranjang. Jadi yang namanya kepuasan itu satu ya, itu membuat itu kepuasan memang sangat personal. Tapi setiap orang yang ada di atas ranjang itu bisa saling memberikan kepuasan kalau misalnya minimal dengan bertanya. Kayak misalnya, apa sih yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa seksi? Iya kan? Aduh, sumpah. Bener. Iya kan? Kita langsung kelepek-kelepek gitu kan ya. Landasan siap gitu kalau digituin. Tapi berapa banyak sok tahu, apalagi ini terutama juga bukannya saya tidak mengecam laki-laki ya, tapi ini untuk memberitahu gitu ya, berdasarkan penelitian saya, laki-laki itu harus juga lebih pakai jadi gini. Ketika laki-laki sudah punya pasangan seks sebelumnya gitu ya, misalnya entah dia sudah melakukan seks pranikah atau misalnya dia sudah pernah menikah sebelumnya. Ketika di pernikahan yang sebelumnya dia pakai gaya ini, itu berhasil terus dapat orgasme. Kan nggak bisa mentah-mentah gaya itu dipakai di istrinya yang sekarang. Betul. Dan berharap akan mendapatkan setiap wanita bentuknya beda-beda. Bukan cuma masalah vulva, preference kita, pilihan kita, iya kan? Nah kalau misalnya kita maunya gayanya misalnya woman on top, sementara yang sebelum-sebelumnya cuma gaya missionary udah puas,
Ya kan setiap Iya. orang beda-beda, ada preference, ada kesukaannya. Jadi perhatikan gitu ya, kalau memang kita benar-benar kepengen memuaskan pasangan kita di atas ranjang, jangan lupa untuk juga melakukan evaluasi atau bertanya deh minimal. Ya kan kalau Benar. bertanya sesat di ranjang, ya kan? Oh, ya baik. Setuju tuh Kak. Kak, tapi ini bener banget loh yang diomongin sama Kak Mm-mm. Zoya ya. Kan aku juga ngelola konten Kak di Instagram aku. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau buat aku dan kebanyakan ibu-ibu yang curhat di Instagram aku tuh Kak, memang bener Mm-mm. Pak, memang bener Kak, nggak mesti kepuasan seksual bagi saya, aku sendiri ya, sebagai Iya, iya. wanita dan juga ibu-ibu lain yang curhat sama aku, nggak mesti kepuasan seksual bagi wanita adalah orgasme. Orgasme itu sebetulnya bisa jadi cuma bonus. Nah, Iya, karena kalau aku sendiri nih ya kayak ini aku mulai bicara sharing area domestik aja nggak apa-apa ya. iya, Aku iya, boleh, sendiri boleh. kalau misalnya suami aku ngajakin untuk berhubungan ya, aku ngerasa Mm-mm. pride karena oh suami aku masih menginginkan aku, suami aku masih Exactly. mencintai aku, suami aku Mm-mm. masih birahi loh kalau ngeliat aku dan itu buat aku kepuasan sendiri gitu Kak. Jadi Iya, walaupun aku dalam kondisi horny ataupun enggak, aku tuh dengan happy untuk melayanin dia juga gitu Kak. iya, Karena aku iya, ngerasa diinginkan sama dia kayak gitu. exactly. Bener Bener banget tuh. gitu. Nah, banyak Uh-uh. laki-laki itu suka lupa bahwa laki-laki itu kan ini goal oriented banget ya gitu. Kejar tayang, maunya enggak berapa banyak orgasme. Lah, laki-laki lupa. Orgasme itu sebenarnya tentang kamu sebagai laki-laki atau tentang istri kamu atau tentang pasangan kamu. Iya dong. Kalau memang mau gini, belajarlah nih kepada para laki-laki yang mendengarkan ini, belajarlah memuaskan istri Anda sesuai dia ingin dipuaskan, bukan dengan Bener, ide Anda memuaskan. Karena kebanyakan bener. laki-laki, oh laki-laki bisa begini, bisa gaya begini. Sementara buat istrinya, enggak, gue nggak suka gaya itu. Kadang-kadang ada Bener. beberapa istri, ya udahlah nurut aja deh, udah males jadi tukang parkir, ya kan? Iya, bener, Mau bener, ngasih tahu bener, begini, bener. ngasih tahu begitu, udah males gitu. Jadi yuk kita coba sama-sama jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu puas, karena begitu si istri puas kan suami lebih bahagia gitu. Jadi jangan Hmm. malu bertanya, jangan malu Hmm. untuk berdiskusi gitu loh. Jadi apa yang kemarin paling oke tuh gaya apa gitu ya, Hmm. supaya harga Ya. dirinya juga nggak tercabik-cabik gitu ya pada saat soal memuaskan. Ini kan laki-laki suka tersinggung gitu ya. Jadi yang Iya. kemarin yang kamu paling happy gaya apa? Gitu aja, ya kan? Iya, Nah, ditanya yang gitu disukai seru oleh gak sih rasanya ya? ya kan? Kalau Nah, ditanya kayak gitu kita tuh kan kita pasti ngerasa dipikirin loh, Kak. exactly. Dan kita akan lebih mudah terangsang setiap kali dia ngajak, ya enggak? Iya, bener. Karena iya bener banget sih, Kak. Kalau aku setujunya tuh gini ya, nggak mesti seks itu kan sebetulnya ya buat aku sendiri sama suami ya, seks itu bukan istri melayani suami, bukan. Iya, Tapi bukan. khusus bagi aku sama suami juga ya, seks itu buat kami ada equality di situ. Iya, Equality-nya dalam arti masing-masing dari kami berhak untuk memuaskan dan dipuaskan. exactly. Nah, Aduh, tapi seneng gini banget sih Kak, sama kamu. aduh, tapi gini Kak, tadi Kakak udah singgung nih soal komunikasi, ini menarik nih Kak. Mungkin gini Kak ya, problemnya adalah enggak semua pasutri nyaman satu sama lain pada saat mereka mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan hasrat seksual mereka. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Zoya nih, kalau dari sisi psikolognya, psikolog klinisnya, sebetulnya gimana sih komunikasi yang sehat bagi pasutri menyampaikan kebutuhan atau keinginan atau bahkan fantasi seksual yang mereka inginkan ke pasangannya, dan mereka tuh kepengen banget fantasi seksualnya bisa diwujudkan tapi rasanya kok susah gitu loh untuk mengkomunikasikannya. Gimana tuh Kak? Ada tips Oke, nggak? of course gitu. Jadi gini, jangan salah bahwa meskipun kita ahli komunikasi yang paling canggih sekalipun gitu ya, yang kita kalau di kantor, di pekerjaan di mana kita bisa berkomunikasi, tapi kadang-kadang kalau udah pulang ke rumah kita tiba-tiba jadi kayak orang nggak pernah belajar komunikasi sama sekali gitu, Iya benar, iya karena benar. kita banyak ketakutannya, jadi banyak muatan-muatan emosinya. Semakin besar muatan emosi memang agak semakin sulit untuk kita berkomunikasi. Jadi salah satu tips komunikasi yang paling efektif dalam keadaan apapun, terutama bagi orang-orang yang kita ingin mengkomunikasikan sesuatu dengan muatan emosi yang paling besar adalah dengan be asertif ya. Asertif itu Kak, dengan Kak, sorry. Maksud kakak muatan emosi paling besar adalah berarti tema yang ingin dibahas adalah sangat sensitif gitu ya?
Iya, jadi muatan emosi yang paling Oh, besar tuh kayak makin cinta makin susah loh ngobrol sebenarnya. Makin oke, takut oke, nyakitin, takut salah oke. gitu. Oh, takut salah, bener. Terus? Atau emosi lain kayaknya makin makin cinta, makin sayang atau makin benci itu sama kan beratnya Oh, gitu. ya, Jadi ya, segala ya. sesuatu yang muatan emosinya besar memang susah. Nah kalau di urusan keluarga kita nggak mau menyinggung, ya kan? Tapi kita butuh gitu kan. Akhirnya Bener, makin pengen. makin besar konflik gitu kan ya. Nah konflik muatan emosi yang kayak gitu tuh. Akhirnya salah satu jawaban yang paling efektif adalah be asertif. Asertif itu stand for your right without hurting others. Bagaimana kita menyatakan apa yang kita inginkan sebagai hak kita. Kita punya hak untuk bahagia bersama dengan pasangan. Kita punya hak Hmm. untuk bahagia di dalam kehidupan ranjang kita gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita meminta hak kita, hak kebahagiaan kita tanpa menyakiti orang lain? Itu kan triknya. Iya, Kalau iya, iya. brutally honest gitu, main ngoceh aja kan artinya agresif dong. Itu tentang saya, egois saya kalau saya Iya, agresif. iya, iya. Kalau saya pasif agresif, ya udah nggak apa-apa deh, kamu cekin aku, kamu tolak-tolak aku, nanti besok-besok nanti aku lihat aja deh, aku gini. Itu pasif agresif. Itu Oh, tidak boleh dua-duanya. itu Yang ideal ngancem ya adalah jatuhnya ya. asertif. Asertif tuh selalu dengan iya sebenarnya emotional blackmail juga kan, ngancem-ngancem gitu. Yang paling ideal adalah asertif. Kalau asertif itu berarti kita mengatakan apa yang kita rasakan. Kayak misalnya gini, cuma belajar mengatakan yang asertif dan lebih positif. Kayak misalnya orang Indonesia tuh sering gini ya, aku nggak suka warna kuning misalnya. Lah selain warna kuning ada berapa ribu warna di luar sana kan gitu ya. Nah idealnya pada saat kita be asertif, kita harus tahu yang kita mau apa. Hmm. Ya kan, jadi kayak Oke. misalnya gini, aku seneng deh di ranjang itu kemarin ketika kamu itu bolak-balikin aku gitu misalnya. Aku Kayak seneng pas telur di dadar, Kak. ranjang, Oke, apa? iya kan, bolak-balik gitu. Lanjut, lanjut, lanjut. Aku misalnya, aku seneng dijilat, diputer, dicelupin gitu. Aku seneng. Nah, kalau kita cuma bilang begini misalnya ya, aduh aku tuh nggak suka gaya ini, aku nggak suka diginiin lama-lama. Kita bilang yang kita nggak suka, nggak akan bikin pasangan kita tahu mesti ngapain membahagiakan kita. Oh, iya. Bener So, sih. kita mesti tahu apa yang kita sukai, dan begitu kita tahu yang kita sukai, kita kasih tahu ke pasangan kita. Sehingga pasangan nggak akan tersinggung kan. Jadi jangan bilang, kamu tuh ya nggak bisa ya muasin aku. Lah, kita bakal hidup loh sama dia seumur hidup. Masa Umur kita hidup. bilang dia nggak bisa muasin? Iya kan istilahnya Ya, ya. ya, Kan ya, ya kan ya, kita ya, kan ya. kita mau bahagia bareng. Terus udah gitu sama orang yang kita mau bahagia bareng, kita kritik dia gitu. Kamu tuh nggak bisa muasin aku jadi istri. Kamu tuh nggak bisa bahagiain aku jadi suami. Itu Lah terus ego laki ego kena banget sih. Oh my ego God. laki kena banget. Kita juga jadi perempuan kalau digituin ya, kamu tuh jadi istri nggak bisa muasin banget sih lah. Nah, Apa kita jadi iya. tambah cerdas? Ya kan kalau Iya. digituin. Ya kan? So, Iya. itu namanya agresif. Nah, yang asertif adalah bilang, sayang, aku senang banget. Ingat nggak kamu waktu kemarin kamu giniin? Jadi sebelum kamu buka baju aku, kamu ngusap-ngusap aku dulu. Misalnya, aku suka dicium di kuping gitu misalnya. Aku suka dicium di leher. Waktu kamu melakukan itu, aduh aku tuh ngerasa seksi banget. Terus misalnya Oh kamu ya. cerita, ingat enggak beberapa minggu lalu ya mungkin pada malam Sunnah Rasul minggu lalu gitu ya, atau kemarin gitu ya, pada waktu itu kamu giniin aku puas banget ya. Jadi itu namanya adalah positive reinforcement secara psikologis. Hal-hal yang kita ingin pasangan kita lakukan, kita kasih tahu. Tapi jangan cuma mengkritik dia doang. Aduh kamu tuh nggak bisa apa-apa ya yang pikirin deh sendiri. Nggak bisa lah, gimana caranya? Oke. Emangnya pasangan kita peramal? Iya benar. Nah, tapi gini Kak, aku menarik nih sama apa yang disampaikan Kak Zoya. Berarti kan kita juga harus berani menyampaikan apa yang eh, bisa membuat diri kita terangsang kan Kak. Cuma kadang Iya dong, problemnya gini iya. Kak. Problemnya gini, kadang wanita aja nih, aku sendiri nih ya Kak, kadang bingung aku hari ini lagi pengen dirangsang mananya ya. Kayak kita tuh juga agak kesulitan untuk mencari, mendefine area tubuh mana sih yang hari ini harus dirangsang gitu loh. Kayaknya susah aja gitu, gimana ya Kak? Oke, kalau misalnya masih belum tahu mau ngapain, tenang. Jawabannya adalah peta seksual. Ya, kita Peta minta seksual. pasangan kita, kita mau ini, sayang,
kita ibadah yuk gitu ya. Kan seks juga adalah ibadah ya. Yuk, Yuk ya lanjut. gitu kan ya. Yang aku kan lagi nggak tahu nih, aku pengen dirangsang yang mana nih gitu ya. Mau nggak kamu membantu aku membuat peta? Jadinya di saat membuat peta ini, ingatlah untuk tidak fokus pada kelamin dan payudara. Oke, off, ya kan? Karena kan kebanyakan laki-laki suka gitu, kelamin payudara bolak-balik ya Iya. ampun gitu ya. Sementara Iya. ya kan, Benar. kita jadi gemes. Sementara seluruh tubuh kita, seluruh kulit kita ini adalah zona-zona seksual atau erogenous zone gitu ya. Jadi zona-zona erotis itu tuh ada di seluruh kulit kita gitu. Nah, kamu harus kita bantuin aku yang untuk mengeksplor ya. Nanti kalau enak banget aku kasih bintang 3 yang. Di situ 3 yang Kayak gitu. driver ojol dong, Kak. Makanya boleh pakai bintang 5 biar kayak driver aja, biar nancep di otak gitu ya. Oh, kalau di sini aku bintangnya 3 ya. Kalau di sini 1 gitu. Akhirnya apa? Secara mental dua-duanya tahu kan bagaimana memuaskan. Biasanya kalau diminta kayak gitu, ya kan suami langsung yang Kita live-nya udahan aja deh, mau praktek. langsung operasi. Lanjut, Kak. Gitu. Jadi ketika suami diajak segitu, suami kan jadi akan merasa jadi laki banget juga yang oh iya ya aku mau nih begini gitu ya. Nah demikian juga kita istri kan juga jadi senang ketika suami terlibat. Biasanya suami akan minta hal sebaliknya. Aku juga dong jadi pengen tahu aku enaknya diapain ya. Oh kalau di bagian sini kamu enakan di mana, yang dijilat atau misalnya di cium-cium kecil gitu, atau dicelup-celupin langsung nih yang sini. Coba deh gitu ya. Oh ternyata kalau dijilat tuh aku segini ya skornya, bintangnya cuma 3. Kalau kamu jilat kok aku jadi 5 ya gitu. Itu kan jadinya akhirnya dua-duanya jadi kayak punya rahasia bersama. Itu bisa selalu diulang. Yang kali ini sentuh aku dari yang bintang 3, bintang 4 sampai bintang 5 gitu ya. Lama-lama bintang 7 ya udah Bintang percaya. 7. Kita sampai ke surga. Aku mau kasih tambahan ide nih, Kak. Menarik nih. Iya. Aku baru denger nih ide dari Kakak yang namanya peta apa tadi? Peta seksual. Peta seksual. Tubuh ya. Nah, aku kayaknya mau ngasih ide sedikit nih ke netizen. Coba kalau tadi kan dari Kak Zoya idenya adalah coba cium-cium kecil atau jilat-jilat. Kalau ide tambahan dari aku, Kak, coba kasih es batu, Kak. Betul. Nah, yang bisa coba dieksplor kalau tutup misalnya mau mata. menjilat, benar. Tutup mata pasangan. Coba tutup mata pasangan kalian. Mereka jangan sampai tahu kalau kalian nyiapin es batu, guys. Lalu pada saat dalam kondisi mata tertutup, di mulut kalian siapkan es batu, main langsung meriang, panas dalam, pagi siang sore. Yuk. Tahu nggak kenapa? Ketika ditutup mata dan dikasih es batu, kenapa itu exciting? Karena pria itu butuh misteri. Jadi meskipun misteri yang sangat-sangat kecil secara seksologi itu membuat gini. Menurut Helen Fisher, laki-laki itu adalah makhluk hunting soalnya, Mak. Jadi begitu dia ditutup matanya, dia kan penasaran, nih apa yang akan terjadi sama tubuh gue, apa yang terjadi. Antisipasi dia itulah yang membuat dia jadi makin nafsu dan makin deket sama kita. Makin penasaran gitu. Makanya itu selalu berhasil tuh kalau pakai tutup mata, pakai es batu, atau bisa misalnya sambil minum air anget, abis itu kan jadinya anget lidahnya. Anget ya. Wah. Kak, ini Kak makan ikan bandeng balado, nah baladonya bunyi pedes. Itu kan selesai. Nah, Kak, ini menarik. Berakhir di UGD. Aku juga baru tahu nih yang soal pria adalah makhluk hunting, ya. Berarti pengen berburu abis itu menerkam. Nah, ini Kak. Sebetulnya nih, seberapa penting sih variasi gaya seks ya bagi kesehatan kehidupan pernikahan dan juga secara psikis pria nih. Aku soalnya pengen banget ngeksplor psikis suami aku ya. Seberapa penting sih variasi gaya seks juga bagi pria gitu, Kak? Kalau buat aku sih, aku personalnya penting banget soalnya. Sebenarnya gini, laki-laki dan perempuan adalah makhluk seksual gitu ya. Cuma karena di dunia ini image-nya bahwa laki-laki itu lebih ganas, lebih apa segala macam dari kita. Iya, sebenarnya karena perbedaan testosteronnya mereka itu memang membuat hasrat seksual mereka relatif ya, bukan signifikan, relatif lebih tinggi dari kita sedikit. Kita punya 12% testosteron yang dimiliki laki-laki, tapi karena kita punya estrogen ya. Cuma jangan salah, sebagai perempuan kita harus ingat kita adalah makhluk satu-satunya yang bisa melakukan multiple orgasme. Bukan hanya lewat G-spot kita yang ada, ya kan, cuma yang ada di
di dalam vagina, bahkan sampai mau disunat-sunat itu klitoris kita di luar, karena ya Tuhan itu menciptakan klitorisnya perempuan itu tidak ada maksud dan tujuan lain selain memberikan kepuasan dan orgasme pada perempuan. Berbahaya. Makanya pada banyak yang suka iri kan gitu, laki-laki disunat lah si perempuannya supaya nggak bisa puas. Ya ampun gitu ya, tega banget gitu. Jadi sebenarnya variasi posisi hubungan seksual jadi gini, kalian boleh ya punya 1 atau 2 posisi andalan. Misalnya ya mau missionary lah, atau apalah doggy style atau apapun, atau spooning, terserah gitu ya. Tapi setiap bulan minimal 2 bulan sekali itu harus mencoba 1 posisi baru. Ya, 2 jadi bulan misalnya sekali ya. 2 bulan sekali lah. Jadi misalnya gini, yang bulan ini aku yang tentuin ya, aku pengen coba posisi ini. Jadi kan bisa cari di internet kan sekarang gampang sekali tuh ya. Nggak usah nonton porno ya, nggak boleh nonton porno ya. Pornografi Nggak membuat boleh ya kamu Dede, nggak boleh nonton porno ya Dede. membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas gitu ya. Jadi sebenarnya ada tips-tips untuk bisa menambah variasi hubungan seksual gitu. Bisa nonton di YouTube saya sekalian gitu ya, promosi. Itu bisa banget gitu, tanpa harus nonton film porno beneran gitu ya. Jangan nonton film porno. Jadi 1-2 posisi hubungan seksual, misalnya hari ini aku mau coba gaya apa ya, kita sebut saja gaya helikopter gitu ya. Aku mau putar 360 derajat gitu misalnya. Ketika mau pakai gaya helikopter yang muter-muter itu gitu ya, bisa jadi karena gaya helikopternya agak ribet misalnya gitu ya, sesuai tutorialnya, kegagalan itu nggak apa-apa, tapi yang penting kita tuh udah bersenang-senang. Jangan lupa kan, seks juga adalah rekreasi. Exactly. Udah ketawa-ketawa gitu, udah jadi lebih hore gitu kan ya. Oh my god, aku sampai kepelitek kakiku, kok ini jadi begini ya Yang? Kan udah seneng-seneng ya gitu. Kita ngomongin aja ketawa gimana melakukan ya. Gara-gara keseleo ya Allah, tolong. Iya. Abis itu urut. Ya ampun, Kak, tapi ini menarik ya Kak. Apa namanya, aku sendiri, aku karena sudut pandangnya sebagai orang tua yang masih punya balita ya Kak, kadang Kak, karena ada keberadaan baby yang masih kecil-kecil ya, kita tuh fokus kita tuh akhirnya nyari tips main sama anak-anak, stimulasi sama anak-anak, perkembangan anak-anak, sampai kita tuh lupa menstimulasi pasangan kita gitu loh Kak. Dan ketika kita lupa menstimulasi pasangan, kita juga lupa menstimulasi diri kita gitu ya. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah kurang lebih sebulanan nggak melakukan hubungan seks, coba tanya, kenapa kamu nggak kepengen minta sama pasangan kamu? Kan banyak yang, udahlah ntar saya tunggu diminta aja sama pasangan. Loh, kenapa tunggu diminta? Kamu sebulan nggak kepengen melakukan hubungan seks, ada apa? Gitu loh. Iya benar. Kok ya, ada ya pas sebulan yang kuat nggak berhubungan, ada ya? Ada, bahkan ada yang sampai 1-2 tahun, aku sampai bingung, tapi mau tetap nikah, terus mau bagaimana gitu, ya kan? Ya. Oke Kak, nih aku jadi punya pertanyaan nih untuk area ini. Berarti kan kalau misalnya, jadi gini Kak, kadang ada isu di netizen nih, mereka itu para istri ya, yang curhat sama aku loh ya, aku nggak mengeneralisasi semua istri kayak gini, enggak, tapi banyak yang curhat sama aku. Para istri itu malu Kak buat ngajak duluan suaminya untuk berhubungan seksual. Nah, aku mau tanya nih, gimana menurut pendapat Kak Zoya tentang istri yang ngajak duluan, dan ada nggak keuntungannya bagi psikologi suami? Terus, gimana supaya istri percaya diri juga Kak untuk ngajak duluan dan nggak baper kalau ditolak suami? Oke, gini. Aku ngomongnya penelitian aja biar pada yakin ya gitu ya. Jadi ada sebuah penelitian gitu ya yang dilakukan oleh salah satu majalah dewasa laki-laki dan perempuan, dan sempat waktu itu aku juga kerjasama kayak tahun 2012 apa sama Femina melakukan penelitian yang hampir sama gitu. Aku bertanya pada penelitiannya itu lebih banyak ya, dia 1.000 laki-laki, aku cuma kayak berapa puluh gitu sesuai dengan sirkulasi dari majalah itu kan, nggak sampai 100 deh kalau nggak salah. Aku tanya, dan jawabannya tuh sama banget sama yang bertanya kepada 1.000 laki-laki. Apa sih yang membuat kamu ceritakan seks terdahsyat dalam kehidupan kamu? Wah gitu kan, ditanya 1.000 laki-laki nih, seks yang terdahsyat. Aku kalau ditanya kayak gitu, aku langsung mikir jorok. Gitu. Iya kan, apa nih, sama siapa nih gitu ya. Kita kan dalam pikiran kita selalu bahwa, wah pasti yang dipilih adalah cewek-cewek yang model, yang seksi gitu ya. Terus
dia yang pasti yang diinginkan adalah cewek-cewek yang misalnya apa ya, yang Big seperti boobie, bintang film porno, ya kan? big boobs, big butts. Gitu ya, wah semuanya asetnya besar gitu. Ternyata gitu ya, jawaban nomor 1 dari 1.000 laki-laki dan semuanya menjawab sama adalah self confidence. Sumpah, So, aku gini, modal so, aku tanya, kepercayaan aku diri. tanya, kenapa self confidence? Dasar namanya psikolog kepo ya gue probing dong gitu. Apa yang membuat, apa sih self confidence, kayak apa yang diinginkan? Ternyata gini, ada ceweknya besar sekali gitu, size-nya bener-bener yang plus size gitu ya. Dia itu kalau nggak salah berapa ya, bajunya aja ukurannya itu udah 18 gitu ya. Dia dari yang biasanya kalau kita kan pakai misalnya baju nomor 10 gitu ya, nomor 8 gitu, atau paling gede 12, dia ini nomor 18. Berarti kan dia besar sekali gitu ya. Terus saya gitu, lah kok bisa sama dia? Sementara cewek-cewek yang lainnya dia begini. Saya pernah tidur dengan beberapa perempuan sebelumnya dan perempuan itu wah ideal banget gitu ya, size-nya 6 lah, 8 apa gitu. Nah kali ini yang 18, saya nggak bisa lupa sama dia. Kenapa? Saya tanya gitu. Karena lupa nama, inget rasa. lupa nama, inget rasa. Lanjut. Apa yang bikin dia hebat? Karena dia sangat pede sekali. Dia bilang gini, iya nih, ini ada lemak gue, dia bilang gitu. Dia pegang perutnya, dia pegang pahanya, dia pegang semua lemaknya. Terus dia bilang gini, kamu bantuin aku dong supaya aku lebih pede, ciumin lemak-lemak aku. Oh my god, aku juga langsung, wow. Terus si cowok langsung, wah gila nih, keren amat nih cewek gitu kan ya. Jadi aku selalu ngambil contoh itu. Jadi mana bagian tubuh kamu yang kamu gak nyaman, minta suami kamu untuk ciumin kamu di bagian itu, bantu kamu untuk merasa lebih nyaman. Ini stretch mark gue banyak nih sayang, tolong ciumin dong. Ya udah gitu kan ya. Stretch mark, kalau mama nih stretch mark bekas sesar, apalagi dah tuh. Nih bekas sesar dia, apa kabar sama. Ya Allah, nasib ya. Lanjut. Itu kan udah bagian dari kita mau diapain gitu ya. Kayak misalnya sesar, kita juga ngangkat air sedikit juga aku udah seng bekas sesarnya udah gini-begini ya kan. Rentak banget dah. Terus. Rentak banget makanya. Tapi ternyata ketika diranjang dan kita benar-benar tidak memfokuskan pada kekurangan tubuh kita yang memang udah ada di sana. Kita juga punya kaca. Apalagi kita nggak pakai kaca juga kita udah gampang. Dan banyak banget orang yang memberikan body shaming kan di Indonesia. Jadi kita minta bantuan pasangan kita untuk membuat kita pede di ranjang gitu. Nah, hampir semua laki-laki mengatakan hal paling seksi yang pernah dilakukan oleh pasangannya kepada dia adalah meminta hubungan seks. Jadi ketika laki-laki diminta, laki-laki ngerasa, ih gue juga diinginkan loh sama istri gue loh. Dia juga minta sih. Iya, dia merasa kayak dibutuhkan. Laki-laki tuh butuh juga, merasa dibutuhkan. Cuma laki-laki gengsi mintanya lebih parah dari kita sebenarnya sebagai perempuan. Gitu. Jadi aku diminta sama istriku itu tuh kayaknya seksi banget. Emang cara mintanya gimana? Enggak, dia cuma bilang gini, dia tarik aku terus aku bilang gini, aku mau sama kamu, pokoknya kamu mau aku pakai. Bercandaannya gitu ya, aku pakai. Set, dia bilang begitu. Wah, aku langsung nafsu katanya gitu. Semua laki dengan apalagi yang posisinya makin tinggi. Jadi dia makin punya kebutuhan yang cukup tinggi untuk diinginkan sama istrinya. Dilihat sebagai makhluk yang seksi. Bayangkan kalau dia udah wangi kesana kemari pakai dasi yang perempuan lain bilang dia ganteng, istrinya cuma bilang gini, oh tumben pakai baju berwarna. Cuma gitu doang. Banget ya. Iya, tapi aku nggak mau bilang ya begini. Jadi jangan dibalik, jangan pikir bahwa ya udah deh aku hubungan seks aja sama suamiku daripada dia sama orang lain, jangan. Itu kan namanya kita cuma menjalankan kewajiban. Kita juga harus nikmatin gitu ya. Jangan ini jadi beban gitu. Jadi pujilah pasangan Anda, suami Anda, istri Anda karena Anda memang melihat hal yang bagus dari dia. Dan ini juga akan membantu supaya dapat kenikmatan yang optimal banget di ranjang. Kalau kita sering memuji pasangan kita, memberikan apresiasi pada pasangan kita, itu kayak landasan akan siap terus kapanpun. Dengerin guys. Kebutuhan dan kepuasan seksual bukan hanya milik suami, tapi adalah hak segala bangsa. Woohoo! Pleasure is the measure. Keren kak. Berarti kepercayaan diri itu adalah sesuatu hal yang seksi ya di mata pria ya. Jadi kalau kita ngajak duluan, self confidence kita akan kelihatan tinggi di mata suami kita. Jadi suami juga jadi tenang. Kita ex a sexy human ya. Nah, terus aku mau tanya nih kak,
menurut Mm-mm. Kak Zoya nih, gimana sih peranan alat kontrasepsi dalam kepuasan berhubungan seksual, khususnya kondom? Hmm, Kalau aku sangat-sangat menyarankan ini ya. Kontrasepsi yang lain bisa mencegah kehamilan, tapi ini satu-satunya yang bisa mencegah infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Plus Wow. sekarang nih aduh jangan kayak orang susah. Berapa banyak alat kontrasepsi di luar sana yang mulai dari totol-totol, mulai dari Oh, ada pitanya lingkarannya, ada yang banyak polisi tidurnya greget-greget, tidak. ya kan? Daripada bayangkan ya beberapa orang nih ada Ya, waktu langsung aku lagi mikir ngasih jorok nih gue. yang aku kasih seks edukasi ya, masa bisa bilang gini, aduh mbak, aku mah oke, penisku tuh kayak pare. Kenapa pak bapak bangga kayak pare penisnya? Iya kan, pasti kan perempuan senang bergerigi-gerigi. Nah terus biar kayak begitu bapak apain tuh kelamin bapak? Iya, saya masukin itu apa namanya pakai tasbih katanya, ujung kepala penis dikasih biji tasbih. Terus batangnya ada yang sampai dikasih apa segala macam kayak serat-serat sikat gigi gitu. Ada yang dipakein kolagen. Astagfirullah. Sampai abang ini, Pak, Bapak pernah tahu nggak kondom sekarang tuh lucu-lucu, Pak? Ya, itu ada totol-totolnya, ada segala macam. Lah, buat apa? Saya mah nggak demen pakai kondom. Oke, saya nggak mau nawar kalau Bapak nggak demen pakai kondom. Tapi Bapak tahu nggak, ketika Bapak pakai kondom ya dengan berbagai macam bentuk, itu akan memberikan kenikmatan di liang vagina perempuan Anda. Masa sih? Loh iya, sekarang Bapak bayangin. Bapak ngapain pakai biji tasbih sampai ntar bisa infeksi, ya kan? Oh, pakai Belum dibikin kalau urat. ketinggalan di dalam, Kak. Biji tasbihnya kalau ketinggalan di dalam gimana coba? Itu Ya udah dijahit Allah, biasanya pas lagi waktu mereka gue lagi kebidan sunat. dong. Makanya aku ngerti dia suka pada ajaib ya laki-laki ya. Sedang gini loh kan sekarang ada berbagai macam jenis kontrasepsi yang sebenarnya bisa menambah kenikmatan. Jadi apalagi ya jangan lupa ya kontrasepsi itu apalagi terutama kondom itu harus dipakai pada saat sudah ereksi, oke? Pada saat fully Kak, bener. erection ya baru Jangan dipakai. pas Kan ada lagi yang masih lemes begini. dipakai ya susah nggak akan kerasa ya Susah, kan. Pak. Ini Iya. cobalah bereksplor, ada beberapa juga yang sekarang udah ada variasinya kan, kondom nggak semuanya polos-polos aja, atau bahkan ada kondom juga yang sangat-sangat tipis gitu ya, karena gini kita nggak pernah bisa terlalu hati-hati hari gini ya kan. Nah kebanyakan misalnya salah satunya kondisi HPV pada perempuan itu ya yang bisa menyebabkan kanker gitu ya. Oh Apa iya. kanker serviks pada perempuan itu bukan hanya Iya. diderita oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki gitu. Ya aku bukan menakut-nakutin, tapi kalau Iya. misalnya menggunakan kondom, bukankah itu membuat satu punya kenikmatan tersendiri? Si perempuan akan Yes. ngerasa gerigi-gerigi di dalam liang vaginanya itu kan Dibor sensasi. gitu ya. Ih kamu jago banget, itu pasti semua lagi pada ngelamun tuh gara-gara kamu tuh. Kan Lanjut kayak Kak, lanjut kayak Kak. kayak Kacau. pare gitu kan ya, tapi kan gitu kan. Itu ada sensasinya banget loh buat siap perempuan. Kalau Anda nggak percaya, coba Anda cobain kondomnya gitu ya dengan berbagai macam variasi. Anda bisa beli di mana-mana. Kayak jadi pasaran bebas udah banyak orang pergi ke Ya minimarket Allah. aja Anda bisa temuin, jadi kayak orang susah. Nah, Jangan kayak coba orang deh. susah. Karena kepikiran orang tuh nggak enak loh kondom. Iya, oke nggak enaknya saya nggak mau ribut soal enak nggak enak itu rasa. Tapi udah pernah coba belum? Coba dulu gitu ya. Gimana Benar. reaksi si perempuan pasangan Anda? Dan kalau itu juga bisa memberikan rasa aman dari infeksi menular seksual, apalagi kalau lagi nggak enak badan, ini itu, apalagi masa Yes. pandemi begini, please pakai Yes. kondom aja. Daripada Yes. memang betul ya tidak ditemukan sampai sejauh ini belum ditemukan misalnya terkena COVID ya cairan vagina atau misalnya spermanya. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah terkena kan bukannya lebih aman gitu ya kalau misalnya pakai itu daripada mikir begini begitu pusing kan gitu. Dan pada saat seperti ini, kenapa sih gitu ya tidak merencanakan juga untuk punya anak? Jangan karena stres lakukan hubungan seksual, pasangan hamil tambah runyam. Nggak Benar, mau ke benar. dokter, Soalnya masang kontrasepsi, beli kondom aja. iya benar-benar tuh Kak. Soalnya gini aku juga jadi inget Kak. Jadi kan ceritanya kemarin itu para tenaga kesehatan yang bergerak di bidang SPOG ya kebidanan gitu-gitu tuh lagi pada concern banget karena sekarang masa pandemi kan orang-orang nggak pada pakai kondom tuh, nggak pada pakai kontrasepsi Kak, Iya, karena iya. takut datang ke fasilitas kesehatan dan lain-lain kan. Mm-mm. Akhirnya secara statistik angka orang-orang yang menggunakan kontrasepsi itu jadi turun Iya. sehingga para tenaga kesehatan tuh khawatir nanti akan terjadi baby boom, ledakan kelahiran dan yang Yes. dikhawatirkan apa? Fasilitas kesehatan tidak siap.
tenaga kesehatan tidak memadai karena Iya, semua resource kesehatan itu kan lagi sekarang pada fokus ke fokus ke COVID. COVID kan. Ya, Iya, jadi benar. kemarin sih advice-nya bagi teman-teman yang lagi nggak program hamil ya itu di-push banget untuk bisa menggunakan kontrasepsi. Salah satunya kontrasepsi mandiri yang tadi kakak bilang tuh kan ada kondom ya. Iya, Kontrasepsi mandiri paling kan ada simple. juga ya yang simple yang bisa dibeli di e-commerce itu kan salah satunya kondom. Iya, Nah, tapi kalau bener juga tuh yang tadi dibilang sama Kak Zoya, kondom itu kan nggak selalu apa namanya nggak enak. polos, Maksudnya kan jadul. ini kan udah 2020 ya nggak sih? Ada rasa Coba ya Bapak stroberi, rasa Ibu. durian, rasa ini, rasa itu. Aduh, jangan kayak orang susah hari ini. Banyak pilihan Iya. di luar sana. Kayak tinggal Nah, pilih. makanya coba Ada mainnya glow agak in the jauhan dikit dark Pak lagi ya. zaman Coba mainnya sekarang. agak jauhan Bayangin. dikit ya Pak Bu. Coba di googling sekarang jenis-jenis kondom, merek-merek kondom sekarang ada banget, ada banyak banget. Dan kalau misalnya kesakitan pada saat menggunakan kondom itu mungkin karena kekurangan lubrikasi tuh. Iya, Nah tapi jadi rata-rata kondom lubrikasinya udah oke kok gitu. Cuma udah oke hati-hati ya. kalau misalnya pakai kondom atau pengen main-main pakai toys dan segala macam, hati-hati ketika membeli gelnya itu jangan yang gunakan aja gel yang water based. Memang harus Water based. kalau water based memang harus ditambah lagi gitu ya dibandingkan yang oil based. Cuma ada beberapa oil based itu akan rusak kalau dipakai sama kondom. Oh, malah Jadi mesti sobek. water. Iya gitu. Jadi hati-hati. Karena kondom itu sendiri kan sudah ada ininya, udah ada Yes. oilnya, lubrikantnya itu udah cukup kok sebenarnya. Tapi kalaupun mau tambah yang water base ya. Jangan yang lubrikan karena ada beberapa lubrikan yang akan merusak kondom. Tapi biasanya hampir semua yang menjual ini kondom dan juga apa sih namanya lubrikasi itu akan ada tulisannya. Hati-hati ini tidak bisa digunakan bersama dengan kondom. So baca gitu aja. Baca ya. Aku sampai Hati-hati ini ya. dalam membeli berarti ya. Aku kayaknya tahu nih produk knowledge-nya semua kondom nih kayaknya di Indonesia. Ibu mohon di-share Ibu pengetahuannya di sesi selanjutnya nanti yuk. Saya sering studi banding soalnya. Kak Zoya berminat jualan nggak alat kontrasepsi? Kayaknya bakal laku deh. Kak, ini kita akan satu pertanyaan lagi ke Kak Zoya sebelum kita Q&A ke netizen ya. Iya. Buat teman-teman semuanya, silakan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Drop pertanyaannya di question box. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dapat love instrument dari Halo DKT. Nah, ini aku pertanyaan terakhir dulu nih ke Kak Zoya nih. Nanti akan dipilih pertanyaan dari netizen. Minta tipsnya dong Kak, supaya tips untuk mencapai kepuasan dalam berhubungan intim bagi pasangan, khususnya bagi Pak Sutri yang lagi punya baby. Lagi punya baby. Oke. Gini deh, karena waktunya cuma sedikit, pokoknya detailnya itu ada ya di YouTube saya. Tapi gini, bagi yang ingin mencapai kepuasan, carilah kepuasan yang berkualitas, bukan kuantitas. Jadi jangan diincar berapa banyaknya. Berapa banyak orgasme, berapa kali kita melakukannya. Kalau sekali tapi udah puas, itu oke. Pastikan aja gini, nggak semua perempuan itu butuh orgasme yang kayak petasan kok. Nggak butuh orgasme yang kayak, duar, nggak juga. Tanya aja, sayang kamu udah puas belum? Jangan ditanya udah keluar apa belum, ya kita nggak pakai keluar. Kemana shopping itu. kita? Bener, itu pertanyaan salah tuh. Pertanyaan yang bikin insecure loh Kak, itu Kak. Iya, keluar kemana sih? Gitu. Keluar apa? Aku nggak keluar apa-apa. Perempuan tidak melakukan ejakulasi, oke? Yang ejakulasi hanya pria. Kami itu perempuan mendapatkan orgasme. Kenikmatan yang kami dapatkan dari remasan vagina, gitu ya. Vagina spasm, itu yang disebut sebagai orgasme. Remasan itulah yang membuat kami mendapatkan orgasme atau kepuasan seksual. Jadi tanya, yang udah dapat belum? Jangan yang udah keluar belum? Keluar kemana sayang? Bukannya kita lagi enak-enak ya, kok kita keluar di dalam sayang, nggak ada masalah gitu Kak. Exactly. Kayaknya kita bisa bablas kalau ngobrol terus. Gawat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen, boleh ya Kak? Iya, silakan. Banyak ya kayaknya. Banyak banget. Ini pertanyaan sejuta umat sih Kak. Kak, saya tidak pede mengeksplorasi tubuh sendiri karena saya sudah 3 kali melahirkan. Nah intinya kayaknya dari pertanyaannya sih gimana sih supaya bisa percaya diri Kak?
Oke, satu saya juga punya masalah ya waktu anak saya udah gede udah mau 17 tahun. Tetap aja nggak pedenya hormon saya berubah-berubah, naik turun berat badan saya. Dibully, body shaming itu udah kayak jadi makanan saya sehari-hari. Kadang-kadang sampai pikir gila nggak ada gunanya gue kuliah PS2 yang dihina badan gue terus. Artinya apa? Ya kan? Iya kan? Akhirnya saya mikir gini, tadinya saya kenceng tuh, ngegas kalau digituin. Akhirnya saya mikir-mikir gini, tunggu, gue udah melakukan apa sih buat tubuh gue? Apakah ketika gue nggak suka terhadap bagian tubuh gue, atau apakah gue sehat? Itu pertanyaan penting dulu, gitu ya. Jadi aku akhirnya melakukan sesuatu terhadap tubuhku. Aku udah cukup olahraga belum? Aku udah makan makanan yang sebenarnya harus aku makan, ya. Bukan karena aku mau makan. Kalau mau makan dulu gue, gitu ya. Jadi Iya, makananku sudah benar-benar. cukup nutrisi nggak terpenuhi. Aku sering melakukan apa gitu buat tubuhku. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik buat tubuh kita, belajarlah mengasihi itu. Tapi jangan sampai bagaimana mau eksplorasi aku gendut. Oke, gendut, tapi kita udah melakukan apa supaya kita mencapai berat badan ideal atau kita sehat. Itu aja dulu. Selama kita udah melakukan Setuju. itu, orang lain mau bilang apa sama kita nggak akan pusing. Ya, lakukan Benar. yang terbaik yang tubuh kamu butuhkan. Apakah kamu misalnya udah kayak sering kegel, senam, ini itu gitu ya. Benar. Kamu Iya, olahraga, jalan pagi gitu dan sebagainya. Kalau itu setuju. sudah dilakukan, kamu pasti akan lebih bisa berdamai sama diri sendiri. Aku tahu kok aku juga overweight, tapi aku melakukan yang terbaik buat tubuh aku. Jadi ketika ada orang yang body shaming, gue nggak peduli. Lu nggak tahu gue udah ngapain aja kan gitu. Aku tahu aku udah kasih apa aja ke tubuh aku. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa kok. Berproses, it's okay. Setuju Kak. Jadi maksudnya daripada kita insecure terus-terusan, better kita coba mulai do something untuk tubuh kita sendiri. Target utama yang penting kita hidup Sehat, sehat. bonusnya Yang langsing. kedua, bonusnya langsing. Setuju. Mantap. Kak, lanjut ya Kak pertanyaannya ya. Mak, seberapa perlunya Kak sex toys? Coba Kakak dijawab. Kalau aku suka sex toys ini bener-bener untuk membantu saling mengeksplorasi. Ingat nggak tadi aku cerita tentang peta seksual? Itu bisa sekalian juga dimanfaatkan sex toys-nya loh, Ivon. Asli, bener-bener deh. Jadi sex toys itu zaman sekarang juga macam-macam. Kalau buat perempuan kan kita ada dildo ya. Laki-laki ada yang center-centeran itu yang kalau kelaminnya dimasukin ke dalam center terus dilumat-lumat. Tapi ada juga yang namanya We5. We5 itu adalah bisa dimasukkan ke dalam liang vagina di saat yang bersamaan terjadi penetrasi pada penis. Jadi We5 itu bisa dipakai berdua juga. Pada saat lagi hubungan seks, We5 itu getar di dalam sana. Jadi Oh my menggetarkan god. kelamin, menggetarkan klitoris kita. Aduh, itu pusing banget, Menggetarkan asli. ranjang dan akhirnya Menggetarkan tsunami di ranjang. tempat ya Kak. Jadi explore berdua gitu, jangan sedih gitu. Ada beberapa orang yang cuma mau explore sendiri. Oke, kalau kini karena ini benar-benar tujuannya untuk kebahagiaan ranjang suami dan istri, ajak suami masturbasi berdua sama kamu. Pakai itu semua sex toys. Jadi jangan sampai suami merasa terintimidasi sama sex toys yang kita explore bareng yuk, gitu. Benar, benar. Top. Aku sharing sedikit nih Kak yang ini nih Kak. Jadi mungkin kalau buat menurut pendapat aku nih ya, sorry nih aku jadi sharing area domestik juga nih. Kalau menurut aku mainan-mainan aku sih lebih prefer sebutnya love instrument ya. Love Oke. instrument, love instrument kayak gini tuh menurut aku penting banget ya Kak. Karena untuk mengobati apa? Mengobati kejenuhan dalam berhubungan rumah tangga. Karena Ya, kita tuh jenuh loh. untuk Kak. Maksudnya variasi. iya, maksud aku gini, buat aku pribadi aku megang value berhubungan seks itu eksklusif. Dalam arti itu hanya bisa dilakukan oleh suami istri saja. Cuma lu yang bisa berhubungan seks sama gue dan cuma gue yang bisa berhubungan seks sama lu. Sehingga eksklusivitas itu kan membatasi sebetulnya jadi ada batasan kan Kak. Sehingga menurut aku penting banget untuk kita berani mau bereksplorasi terus-terusan satu sama lain dan berinovasi satu sama lain. Salah satunya berinovasi untuk mulai berani mencoba mencari love instrument itu menggunakan sex toys. Iya, Karena benar. penting banget untuk menjaga supaya hubungan seksual kita tuh nggak hambar dan nggak betein. Iya, makanya kalau ada orang menikah bilang, aduh, lu yakin mau nikah? Kan nikah berarti lu hubungan seks sama satu orang aja. Kalau kamu mikirnya udah bosen, sekarang gini, kamu temenan juga bisa bosen, pacaran juga bisa Yes. bosen, nikah bisa bosen. Yes. Tapi yang paling penting adalah ketika bosen kan nggak cerai. Dan Iya, kedua, benar. gimana supaya ketika ada momen-momen tertentu di mana kamu bisa menambah variasi. Ini adalah salah satu caranya, bener banget tadi. Benar. Iya kan? Benar.
Itu di ya, e-commerce banyak kok sebenarnya. yang jual teman-teman, yang Iya. penting kuat budgetnya aja. Soalnya Iya, harganya udah lumayan tuh Kak. memang makin canggih makin mahal sih, bener. Makin Gue canggih juga, makin gue mahal. suka beli kalau lagi pergi conference di Amerika, karena kalau sex therapist kan kita dapat diskon 30%, mak, lumayan. Wah, Mak, Borong, oh borong, gitu borong. Mak. Boleh lah Siap. menitip Mak, just tip Mak, just tip Mak. Nanti aku ini ya, kita whatsappan. Oke, ini kita cari pertanyaan lagi ya, Kak. Yes. Sebentar, mana ya? Oh Kak, ada yang udah langsung minta ibadah Kak, katanya. Oh, oke. Nggak lanjut nonton Kak, parah. Iya, kita juga udah nggak tahan tadi ya. Nah, nih Kak pertanyaannya. Mm-mm. Lamanya ejakulasi pada pria penting nggak sih bagi wanita? Thank you pertanyaannya bro. Ah. Silakan dijawab Kak. Cakep. Kurang lebih gini, sebenarnya hubungan seks itu ya, rata-rata hubungan seks itu antara 5 menit sampai sekitar 17 menit ya. Ini yang udah paling normal. Jadi jangan terlalu mendramatisasi, harus sejam, harus sekian. Ngapain? Ya. Yang penting gini, kalau misalnya 3 menit ke bawah itu namanya ejakulasi prematur. Berarti ada problem ya. Udah 3 lama menit ke hubungan- bawah ya Kak patokannya ya? 3 menit ke bawah itu terganggu berarti kan ya, karena Kak, exciting, sorry karena Kak, itu apapun. 3 menit ke bawah patokannya setelah penetrasi Kak? Setelah penetrasi. Setelah Oh. penetrasi, ejakulasi 3 menit gitu, 3 menitan gitu. Tapi kalau misalnya 5 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, rata-rata orang tuh sekitar segitu kok lakukan hubungan seks zaman sekarang gitu ya. Yes. Nah, seberapa penting itu buat perempuan? Ya gak apa-apa, ditanya aja, yang kamu udah puas belum gitu. Kalau enggak, kita mau ngapain lagi gitu ya. Jadi variasi-variasi itu. Nah, bagi laki-laki yang ngerasa, waduh, aku udah keburu keluar nih, gimana ya? Terus egonya terganggu. Jangan juga dimarahin perempuan ya. Bisa jadi yang aku mau tetap akan membahagiakan kamu. Misalnya, karena udah excited ya, udah keburu keluar. Karena laki-laki, kalau sok ditahan-tahan, mikirin yang kesana kemari supaya bisa nahan ejakulasinya lama gitu ya. Mau setengah jam, mau sejam. Tahu-tahu mengalami delay ejaculation. Udah lama hubungan seks, nggak ejakulasi. Pusing kan kepalanya? Ya Nah, ampun, ya. iya kan pusing, laki-laki itu langsung flaccid tiba-tiba gitu ya. Flaccid tuh apa sih? Langsung datar gitu ya. Oh, Jadi bahasa ya, okay. flaccid tuh bahasa medisnya, kebiasaan. Okay. Jadi langsung gitu, langsung lemes gitu ya. Nah kan rugi juga. Jadi sebaiknya kalau memang udah keburu keluar, bilang ini, yang aku kasih tangan-tangan ajaibku, mau nggak ya? Gitu. Bisa fingering juga, iya kan? Bisa ngasih oral gitu mungkin. Tergantung kenyamanan aja deh gitu ya. Jadi jangan terlalu dibela-belain egonya. Kalau yang penting perempuannya suka, dan ketika kamu udah merasa, waduh, ini udah mau keluar nih gue, tapi masih pengen lama, dia masih oke apa enggak ya? Kalau banyak pikiran malah jadi langsung lemes. Iya, gitu. Benar, setuju. Lagi pula Kak, aja. ini aku sedikit nambahin nih ya Kak. Kalau buat perempuan itu Kak, misalnya laki-lakinya udah keluar duluan, sebetulnya kita nggak usah dramatisir, nggak usah problem. Toh satu, masih ada ronde 2 yang siap untuk disajikan, oke? Nah, lalu yang kedua, gunanya tangan bukan hanya untuk baku hantam pemirsa ya. Jangan gaji buta tangannya ya. Ya, yang ketiga, gunanya mulut bukan hanya untuk julid guys, bisa untuk yang lain, tergantung kreativitas masing-masing. Pokoknya kasus worst case scenario ya, kamu bisa serangan fajar kok. Pas serangan fajar manfaatkan aja, mana pas lagi kencang-kencangnya, lagi morning erectionnya, udah berdaya gunakan. Jangan sedih. Aduh, nih Kak, kita satu pertanyaan lagi gimana? Boleh. Nih, ini pertanyaan umum nih Kak, karena ini permasalahan umum wanita nih. Dok, kenapa aku sering tidak merasakan kenikmatan orgasme? Apakah itu kurang foreplay? Nah, bisa jadi kurang foreplay, tapi makanya aku menyarankan untuk sering-sering melakukan peta seksual yang tadi aku bilang gitu ya. Karena sebenarnya memang ya, kalau misalnya yang namanya intravaginal atau misalnya hubungan seks vaginal biasa, orgasme vaginal itu jarang. Makanya kalau mau menikmati orgasme, lebih sering didapatkannya di klitoris, karena klitoris paling luar dan lebih mudah untuk dirangsang. 60% perempuan di dunia ini sudah melahirkan berapa kali hubungan seks, sudah banyak tidak merasakan orgasme sama sekali. Karena memang orgasme untuk sampai kena ke G-spot itu memang susah-susah gampang. Ya, bukan karena penisnya kurang pendek atau panjang atau kurang foreplay. Kadang-kadang ya memang
nggak nyampe aja gitu for some reason gitu ya. Kita kan mesti tahu benar-benar tubuh kita soalnya. Jadi kalau misalnya kamu belum pernah merasakan orgasme, ya gimana kalau orgasmenya difokuskan ke klitoris aja, itu juga sama nikmatnya. Aduh, agak-agak gimana gitu kan. Membayangkan kita ya. Merinding badan ini mendengarnya ya. Ya ampun. Ini aku mau kasih sedikit tambahan tips juga nih Kak, kalau boleh Kak. Tadi kan Silakan, Kak Zoya silakan. udah mention tuh ya. Memang wanita itu jujur agak sulit orgasme karena letak klitoris itu kan bagi wanita tuh beda-beda ya Kak ya. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih teman-teman semuanya, orgasme itu tidak mesti dicapai melalui penetrasi loh. Tidak mesti. Iya. Tidak harus kena Betul. G-spotnya, kan masih ada klitoris di luar sana. Betul, karena kita tuh sering terjebak Kak, kita tuh sering terjebak bahwasannya orgasme harus diraih melalui Iya. penetrasi. Padahal, Nggak selalu. jujur nih Kak, aku pernah ikut kelasnya Dr. Robi Asri Wicaksono juga. Oh, Robi. Kalau wanita itu justru lebih mudah meraih orgasme kalau nggak dipenetrasi, alias cuma digesek-gesek, ya, Iya. digesek-gesek ke Karena kena penis. klitorisnya. Karena kena klitorisnya, atau Iya. malahan pakai jari atau pakai oral malah bisa loh untuk orgasme. Nah, jadi teman-teman di sini juga di-push juga nih sama Kak Zoya untuk tidak ragu mengeksplorasi tubuh, ya, dan tidak ragu menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kalian, tubuh kalian ke pasangan kalian melalui peta apakah? Ya, peta seksual. Peta seksual, ya jangan lupa bintang 5-nya Kak. Bintang 5-nya. Oke Kak, ini karena 3 menit lagi kita udah mau selesai, jadi aku sedikit, aduh sayang banget ya, nggak kerasa loh Kak, ini udah ada warning-warningnya. Nah ini aku mau sedikit kasih closing ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman semuanya mau bertanya lebih lanjut seputar kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan KB, bisa menghubungi Halo DKT di nomor telepon 0800 1 326459 atau melalui WhatsApp dengan chat ke 0811 1 326459. Nah, nanti semua pertanyaan kamu terjamin aman privasinya dan akan dijawab langsung oleh tenaga kesehatan di bidangnya. Nah, ini Kak, karena udah tinggal 1 menit 20 detikan lagi, tadi buat semua teman-teman yang pertanyaannya terpilih, ya, itu sudah aku capture, dan nanti semua yang pertanyaannya terpilih tadi dibacakan akan mendapatkan love instrument dari Halo DKT. Selamat eksplorasi. Selamat mencoba, ya gak sih? Jangan lupa peta seksualnya ya. Jangan lupa peta seksualnya. Aduh, Kak Zoya, thank you banget loh buat obrolan kita pada malam hari ini. Ya ampun. Semoga teman-teman tadi semuanya ya bisa merangkum apa yang menjadi ilmu baru kita pada malam hari ini. Dan setelah ini please banget ilmunya jangan dikit tapi diamalkan alias dipraktekkan ibu-ibu semuanya. Tolong banget ya, percuma kita live IG kalau nggak praktek. Benar. Thank you ya Kak Zoya Sama-sama. buat malam hari ini. Thank you juga buat Halo DKT buat live IG kita pada malam hari ini, seru banget. Sampai ketemu di live IG kita selanjutnya. Dadah Kak Zoya, thank you. Bye. Dadah semuanya, thank you.